warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang berbahagia, adik-adik, siswa-siswa di Talmana, Pak Ibu Dewan Guru, dan semua wali murid SD Talmana. Gimana nih kabarnya? Kemarin bahagia kan? Kemarin hari Ahad. Kemarin liburan nih. Liburannya kemana saja? Dan hari ini kita tetap belajar, tapi dengan cara online. Karena emang kita dianjurkan oleh pemerintah belajar secara online karena masih situasi pandemi. Adik-adik, tahu nggak hari ini hari apa? Tahu dong, kata adik-adik. Hari ini hari Senin. Tanggal berapa? 28 Februari. Bertepatan dengan hari apa? Tahu nih, yang dia lihat rajin, gitu kan? Belajar rajin lihat kalender umat Islam, tahu nih. Hari ini bertepatan dengan yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu Isra apa? Isra dan Mi'raj itu. Nih Isra, kata para mubalik, kata ulama menjelaskan Isra itu adalah perjalanan kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu Mi'rajnya apa? Mi'raj itu adalah diangkatnya Nabi ke Sidratul Muntaha, langit yang paling tinggi. Nah, ada yang bertanya nih adik-adik nih. Lalu kan waktu Isra Mi'raj kata para kiai, para mubalik, yang nemenin Nabi itu malaikat. Kamu kendaraannya buruk. Nah, sampai ke langit tertinggi tidak? Tidak. Malaikat dan buruk cuma sampai langit ke nomor bawahnya lagi. Yang paling tinggi hanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Jadi tahu kan sekarang? Tahu. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan gitu kan, bukan masalah ya, pelajaran hikmah mutiara yang paling penting yang harus kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj. Tahun kemarin kita menyampaikan, yaitu membahas masalah apa? Masalah sejarahnya peringatan Isra Mi'raj. Nah, di pagi hari ini kita tidak akan membahas seperti itu, tapi akan membahas bagaimana pentingnya peringatan Isra Mi'raj, nilai-nilai yang terjadi pada peringatan Isra Mi'raj kemudian menjadi nilai-nilai pendidikan bagi kita. Kan kita semuanya ini pendidik nih, gitu kan? Guru nih pendidik, orang tua pendidik. Nah, lalu ada siswa-siswi yang dididik. Nah, ada pendidik kalau nggak ada yang dididik. Nah, di pagi hari ini akan kakak sampaikan yang pertama, nilai yang penting dari peringatan Isra Mi'raj yang harus kita petik selaku pendidik, selaku pelajar. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj kemudian dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Nah, para kiai mubalik menyampaikan dibelah dadanya oleh malaikat tujuan untuk membersihkan dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk. Seperti apa yuk sifat yang buruk? Tahu nih, sombong, ujub, dengki, hasud. Banyak itu yang tidak baik deh. Nah, dibersihkan dadanya ini supaya Nabi itu bersih. Nah, apa pentingnya bagi kita? Bagi pelajar, bagi pengajar.
pentingnya nih buat Bapak Ibu juga nih yang di rumah, pentingnya adalah membersihkan hati ketika mau belajar, agar ilmu yang dikasihkan oleh Bapak Ibu guru yang kita pelajari di kelas itu mudah masuk ke hati, kemudian dicerna, kemudian dijiwai, dan menjadi karakter, menjadi akhlak. Tahu kan sekarang? Jadi harus kita punya niat. Nah, makanya nih di hadis arba'in, hadis yang pertama itu ada hadisnya, innamal a'malu binniyat. Pekerjaan seseorang itu tergantung niatnya. Maka adik-adik semua, Bapak Ibu Dewan Guru, semua Bapak Ibu wali murid SD Tamanat, niat yang harus diperbaiki. Ya, niat yang bagus yang pertama untuk mencerdaskan anak, melaksanakan kewajiban selaku orang tua, dan yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjaga, mendidik anak itu adalah bukan kewajiban guru, tapi kewajiban orang tua. Tapi karena orang tua memasrahkan kepada guru, maka guru wajib melaksanakan amanah yang diperintahkan oleh orang tua. Itu yang pertama, harus punya niat yang baik. Yang kedua nih, apa yuk yang kedua? Yang kedua adalah bagaimana kemudian ketika Nabi bercerita, menyampaikan kisahnya habis Isra Mi'raj yang cuma 1 malam, ternyata begitu cerita ke masyarakat sekitar, banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya. Kenapa? Ayo. Ya, banyak juga yang percaya nih. Yang percaya siapa saja? Yang percaya salah satunya sahabat siapa? Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu percaya sekali kepada Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi, dia langsung percaya 100%. Lah, apa pelajarannya pentingnya bagi kita? Memiliki nilai, memiliki niatan, memiliki sikap yang optimis, yang yakin, percaya diri bahwasanya kita akan bisa dan Allah akan ridho kepada kita karena kita mencari ilmu agama, juga ilmu umum. Nah, jadi sifat yang kedua bagi pelajar, orang tua, juga guru harus semangat, jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Insya Allah, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Kapanpun, dimanapun, Allah selalu bersama kita. Yang ketiga, apa nih pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah peringatan Isra Mi'raj itu? Yang ketiga adalah ajaran-ajaran bagaimana kemudian kita harus perlu belajar ilmu agama dan ilmu umum. Dibuktikan dengan sejarah peringatan Isra Mi'raj. Apa? Ketika Nabi melakukan perjalanan ke langit yang tertinggi, kemudian dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa, salah satunya adalah bertemu para tokoh. Siapa tokoh itu? Ada yang tahu nih, yang kelas 4 di mana harus sudah tahu. Tokoh-tokoh, bukan tokoh Hamengkubuwono, bukan dipanggil Diponegoro, bukan Cut Nyadim, bukan, tapi tokoh yang sangat luar biasa, yang memiliki kesabaran yang sangat dahsyat. Siapa? Yaitu ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini penting dong. Ya penting. Kenapa? Di dalam ilmu akademik gitu kan, di dalam sejarah menyampaikan bahwasanya dari tokoh-tokoh Nabi itu memiliki keahlian yang berbeda-beda. Satu, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang teknologi, seorang ahli pertanian. Kedua, Nabi Musa, seorang ahli militer. Nah, ini yang punya cita-cita dari TNI, polisi ini, dari AL, BK, gitu kan, Grand Vista, banyak nih. Di Dogal juga ada nih. Itu berarti kita ada contohnya. Siapa? Nabi Musa alaihi salam, seorang tokoh militer yang tangguh, yang kuat, dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketemu Nabi Isa.
Siapa Nabi Isa? Yaitu ahli kedokteran. Jadi jangan salah nih. Kalau kemarin Bapak tanya nih, waktu ngajar nih, siapa yang cita-citanya jadi dokter? Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Bagus, kita meniru jejak Nabi Isa alaihi salam. Boleh jadi cita-cita apa saja, selama itu baik dan akan membawa kebaikan, manfaat buat orang banyak, itu diperbolehkan. Ayo kita memiliki cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, biar kita menjadi yang sukses dan soleha. Amin. Kemudian apalagi nih pelajaran harus kita petik nih, dan yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana kemudian hasil dari peringatan Isra itu adalah sholat 5 waktu. Kita selaku umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ayo, apa aja nih anak-anak kelas 1 nih? Sehari 1 malam umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama nih, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Berapa hari? Berapa rakaat satu hari 1 malam? 17 rakaat. Wajib dong. Jangan sampai nih udah kelas 4, kelas 5, kelas 6 ditanya oleh bapak belum sholat subuh. Nih bapak ibu dewan guru, bapak ibu wali murid memerintahkan sholat 5 waktu, itu adalah kewajiban orang tua. Dan itu hukumnya wajib. Adik-adik tahu apa itu wajib? Ketika melaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa. Bahkan di dalam kitab kuning dijelaskan nih, siapa yang usia anak-anak sudah 7 tahun, maka perintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Itu dalam hadis dijelaskan. Tapi pukulannya yang tarbiyah, yang mendidik. Jangan yang itu nanti kepalanya bocor ini, tangannya patah, nanti jadi kita menyesal dan orang tua. Nah, jadi jangan sampai udah usia 7 tahun ke atas tidak mau sholat. Bahkan diwajibkan dalam hadis, orang tua harus mendidik, memerintahkan anak untuk sholat sejak dini. Nah, alias sejak kecil. Justru ini yang menjadikan untuk membeda antara orang kafir sama orang muslim. Perbedaannya di apa? Di sholat. Nah, ada nih hikmahnya sholat penting gak sholat? Penting sekali. Ada hikmah yang tertera dalam pelaksanaan sholat tadi. Ketika anak rajin sholat, itu tepat waktu otomatis. Kemudian yang jelas akan didapat oleh anak satu, bapak ibu, pelajaran dari hikmah sholat tadi. Yang pertama, anak akan disiplin karena dia tepat waktu. Akan berdampak kepada pekerjaan yang lain. Berangkat sekolah dia disiplin, kemudian mengerjakan PR dia disiplin. Ya saja nanti ibu ya bisa bandingkan, kalau anak ibu jarang sholat, dia kayak apa sifatnya, malas apa rajin, gitu kan. Nah, yang kedua, dari sholat itu bagian dari melatih kepemimpinan. Menjadi pemimpin, kan semuanya akan menjadi pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga. Nah, kalau ibu kemudian sudah memerintahkan sholat, anak sudah terlatih tepat waktu, dia akan menjadi pemimpin yang teladan, yang disegani. Dan yang ketiga, nilai dari sholat itu adalah akan memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab itu mahal loh. Banyak anak-anak yang kemudian tidak memiliki sikap tanggung jawab, atau mereka malah acuh, bodoh amat. Tapi orang yang rajin sholat, insya Allah sifat tanggung jawab akan muncul dalam jiwa-jiwa anak, dalam sikap-sikap. Dan yang ketiga atau keempat adalah, di sini adalah, ingat, dengan anak melakukan sholat, karena
dalam Al-Quran dijelaskan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu adalah mencegah dari perbuatan yang munkar. Tahu kan? Nah, jadi munkar, orang yang sering melakukan sholat dan sudah sholatnya itu tertata, insya Allah anak mudah dibilang, anak mudah diajari, anak mudah menerima ilmunya. Maka dengan demikian di SDIT Al-Manar, bagaimana agar anak itu mudah mendapat ilmu yang berkah, mudah mencerna, itu yang pertama di SDIT Al-Manar adalah diawali sebelum belajar dengan berwudu. Yang kedua, mereka harus setelah berwudu harus sholat duha. Setelah doa, mereka berdoa, dzikir dan sebagainya, dilanjutkan dengan tahfidz. Nah, inilah banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana kemudian pelajar, orang yang mau mencari ilmu, gitu kan, yang diawali dengan mengambil air wudhu sama yang tidak, itu akan berbeda dalam mencernanya. Yang berwudhu dia lebih mudah, yang berwudhu dia lebih kuat menyimpan memorinya. Jadi adik-adikku sayang, semua Bapak Ibu Dewan Guru, semua wali murid, dari peringatan Isra Mi'raj pagi hari ini yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, yang penting tadi bagaimana, kenapa Nabi tadi dibelah dadanya, berkaitan dengan bagaimana kita memiliki niat yang kuat, niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk menyekolahkan anak. Kemudian yang kedua, ibu harus memiliki sikap optimis, membangun sikap percaya diri kepada anak-anaknya agar yakin, percaya diri, dan semangat dalam belajar. Karena kalau tidak optimis menjadi loyo. Sekolah udah ngerjain PR belum? Belum. Tadi belajar nggak malam? Tidak. Nah, itu tidak, bukan sikap belajar. Dan yang keempat tadi, harus bawa wawasan luas. Sebagaimana kemudian Nabi dipertemukan dengan tokoh tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi selainnya. Nah, di situ apa? Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama dan ilmu. Dan yang paling terakhir, paling penting, paling pokok, harus semua kita ingat bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan sholat dalam satu hari, satu malam, atau 5 waktu. Dan itu yang paling utama. Dan itu yang akan dipertanyakan yang paling pertama. Amal sholat kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan adik-adik tetap harus merangkum. Kelas 1 bisa didampingi orang tua. Minimal anak harus paham dari peringatan Isra Mi'raj walaupun sebelum. Kelas 2 sama, 3 sama. Kelas 4, 5, dan 6 harus lengkap merangkumnya. Dan menjadi pemahaman, menjadi keyakinan, menjadi pelajaran, kemudian dilaksanakan. Kalau kita umat Islam yang kuat, kalau kita pelajar yang semangat, yang optimis, bercinta pada Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari saya. Udma sopa tak makanan. Al-haqqa minallah, asyai'u min nafsi. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.